Shalom dan selamat pagi jemaat Tuhan. Bersama lagi kita di dalam kebaktian online. Mari kita bersama-sama memulakan ibadah kita dengan salam. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada penyelamat yang maha kuasa. Allah itu roh, Kita harus
harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya ketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya, mari kita menaikkan pujian bagi Tuhan pada saat ini. Mari gereja Tuhan kita bangkit bersama-sama untuk menyatakan kemuliaan dan kemenangan Tuhan atas negara kita. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa
datang kepada Tuhan, kita memandang kepada kemuliaan-Nya yang besar. Yesus Kristus, nama yang layak ditinggi, dipuji, dan diagungkan. Bersama-sama kita menyanyikan. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar Maha Agung. Kaulah pemilik hidupku, Yesus Kristus Tuhan. Sujud di hadapan-Nya, sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku, selamatkan jiwaku. Kami sujud di depan takhta-Mu, sujud di depan takhta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Ada tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang dapat luput dari karya-Mu ya Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Haleluya Tuhan, kami datang kepada Engkau, ingin meninggikan Engkau ya Tuhan, Raja yang telah bangkit dan hidup. Mari pada saat ini kita mengangkat lagu ini dengan segenap hati kita, meninggikan nama Tuhan Yesus. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus
Doa untuk hari ini bersama-sama. Allah Maha Kuasa, Engkau mencipta kami untuk diri-Mu sendiri, dan hati kami gelisah sebelum mendapat istirahat di dalam-Mu. Ajarlah kami untuk menawarkan diri kami kepada pelayanan-Mu, supaya di dunia ini kami beroleh damai sejahtera-Mu, dan kemudian ke dunia yang akan datang kami akan bertemu dengan Engkau melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan pertama kita pada pagi ini diambil daripada Filipi pasal 3 ayat 4 hingga 14. Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal-hal lahiriah. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel, dari suku Benjamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat, aku orang Farisi. Tentang kegiatan aku penganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Yang kuhendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dengan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan syurgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 21 ayat 33 hingga 46. Dengarkanlah suatu perumpamaan yang lain. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada pengarap-pengarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kembali pengarap-pengarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi pengarap-pengarap itu menangkap hamba-hambanya itu. Mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula dengan batu. Kemudian Tuhan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi ketika pengarap-pengarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisnya menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukannya dengan pengarap-pengarap itu? Kata mereka kepadanya, "Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada pengarap-pengarap lain, yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya." Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru?
Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang Farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak karena orang banyak itu menganggap dia nabi. Demikianlah Injil Kristus. Salam dan selamat pagi kepada jemaat Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini kami dapat beribadah bersama, dan kami mau berdoa minta pimpinan Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti maksud firman Tuhan hari ini. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, keselamatan Tuhan ditawarkan kepada semua orang melalui penebusan dan pendamaiannya dalam Yesus Kristus. Daripada Efesus pasal 3, 1 hingga 13, Paulus mengungkapkan bahwa Allah adalah pelaku misi gerejanya, mengembangkan misinya ke seluruh dunia. Jadi hari ini kita mau memahami apa yang Tuhan harapkan agar kita lakukan dalam misinya. Pertama, misi si pelaku misi. Oke. Misi Tuhan bertujuan untuk memperkayakan semua bangsa manusia di dunia dengan berkat rohaninya melalui Kristus di kayu salib. Penebusan dan pendamaian Tuhan datang melalui kematian dan kebangkitan Kristus yang merupakan Injil. Dalam Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi Injil Yesus Kristus anak Tuhan bukan hanya untuk umat Yahudi, bukan hanya untuk orang-orang Yahudi, tetapi juga kepada semua orang di dunia ini. Jadi Paulus menjelaskan misteri misi Tuhan, yaitu untuk menyatukan kembali semua umat manusia kepadanya dan menjadi satu umat Tuhan melalui Raja hamba Yesus Kristus. Mengabaikan status bangsa atau bahasa seseorang. Semua orang yang percaya dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Raja adalah pewaris, anggota-anggota dan peserta janji Tuhan. Ini juga merupakan berkat rohani Tuhan dalam Kristus Yesus yang Paulus tunjukkan di dalam Efesus 1 ayat 10 sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu baik yang di surga maupun yang di bumi. Inilah keinginan hati Tuhan ketika dia melaksanakan rancangan keselamatan agar kita dapat bersatu kembali dengan Tuhan sendiri dan sesama kita. Bagaimana persoalannya? Bagaimana Tuhan melaksanakan misinya di seluruh dunia, di mana kita menjadi ahli waris, anggota, dan peserta janji Tuhan? Jawabannya tidak yang lain, Yesus Kristus. Efesus 3:12, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. Nah, asas misi Tuhan adalah 3. 1, Kristus Yesus. Sesuai dengan kehendak Bapa, dia datang sebagai anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia melalui kematian dan kebangkitannya yang dikorbankan. Efesus 1 ayat 7, sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa melalui kekayaan kasih karunia-Nya. Kedua, dengan iman kepada Kristus Yesus, kita dihidupkan kembali, dibangkitkan, dan dihidupkan kembali di dalam Kristus. Efesus 2:5 hingga 6 telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh karena kasih karunia diselamatkan, kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus ia telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Yang ketiga, dengan iman, melalui iman kepada Kristus Yesus, kita memiliki akses kepada hadirat Tuhan. Dalam Efesus 2:18, karena oleh Dia
kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Nah, Paulus adalah contoh misi Tuhan. Paulus bertemu dan diubah oleh Yesus Kristus sendiri. Dia berubah daripada seorang penganiaya dan menjadi pengkhotbah, pemisi misionari Injil kerajaan Tuhan. Paulus melaksanakan misi Tuhan, memberitakan Injil di antara bangsa-bangsa. Walaupun Paulus di dalam penjara, Paulus meneruskan misi Tuhan dengan menulis surat kepada Efesus, Kolose, Filipi, dan juga Filemon. Kedua, misionari si pelaku misi. Dari Kejadian hingga Wahyu, satu ciri umum bagaimana Tuhan berfungsi. Tuhan bekerja melalui umatnya yang akan bekerja dengan Tuhan. Tuhan bekerja melalui umatnya yang akan bekerja dengan Tuhan. Agar misi Tuhan berkembang. Dia bekerja melalui umat kerajaannya. Lihat ini. Tuhan sebagai misionari pertama kali mengutus anaknya Yesus Kristus Raja Hamba. Yesus Kristus sebagai misionari pertama dan terhebat. Yesus menjadi manusia dan melayani kehendak Bapa. Seperti mana Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak." Beginilah cara Tuhan bekerja melalui hamba-hambanya yang bersedia mentaati Dia. Dan yang ketiga, selepas Yesus, Paulus telah menjadi misionari Tuhan yang kedua terbesar di antara semua hamba-hamba Tuhan pada zaman Paulus. Atas sebab yang sama seperti Yesus, yaitu ketaatan. Nah, dengan mentaati panggilan Tuhan, Paulus pergi ke bangsa-bangsa lain sebagai misionari Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Paulus mendorong orang-orang Efesus karena Paulus berada di penjara karena menjangkau orang-orang bukan Yahudi. Dalam Efesus 3 ayat 1, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus, untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Paulus benar-benar menjalani hidup sebagai teladan Kristus. Kesediaan untuk patuh menderita demi kebenaran Injil. Ya, Anda boleh lihat dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 16 bahwa saya akan menunjukkan kepadanya betapa dia harus menderita demi namaku. Nah, Tuhan mempercayakan Paulus dengan Injil Yesus Kristus di antara bangsa-bangsa lain, semua orang di dunia. Dalam Efesus 3, 2 hingga 3, memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutuliskan di atas dengan singkat. Jadi Paulus juga memberi kesaksian tentang panggilan Tuhan kepadanya. Dalam Galatia 1, 15 hingga 16e. Tetapi waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jadi di sini dua-dua ayat ini Paulus jelas akan panggilannya untuk menjangkau, untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi. Bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Kalau tidak kena Paulus, hari ini semua kita tidak dapat mendengar Injil. Jadi Paulus diakui sesama hamba Tuhan untuk diiktiraf sebagai misionari Tuhan yang benar, dipilih dan dipanggil untuk penugasan khusus melayani di antara orang bukan Yahudi. Jadi Paulus menegaskan bahwa panggilan Tuhan itu untuk menjadi misionari Tuhan adalah semata-mata karena kasih karunia Tuhan dan kuasa Tuhan. Dalam ayat 7 hingga 8, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dalam ayat ini dua perkara yang Paulus sebut, yaitu kasih karunia dan kuasa. Nah, Paulus berbicara lagi tentang kasih karunia Tuhan yang disebut beberapa kali dalam Efesus 1 ayat 2.
Itu perlu. Karena jika tidak karena kasih karunia Tuhan, kita ini tiada apa-apa. Kenapa? Karena kasih karunia Tuhanlah yang membuatkan kita memiliki kerendahan hati, sehingga kita tidak akan pernah memegahkan diri. Sebagai umat Tuhan di kerajaannya, perhatikan bahwa apa saja pencapaian atau kejayaan di dalam pelayanan kita, Tuhanlah yang memungkinkan dan menyediakan segala-galanya di sepanjang jalan. Oleh itu, kita harus selalu memberikan kemuliaan kepada Tuhan seperti Paulus. Ingat, kita ini hanyalah alat yang dipakai Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Jadi, yang kedua, daripada bicara ini, Paulus menghubungkan kasih karunia Tuhan dengan pemberian kuasa Tuhan yang berkaitan dengan misi Tuhan. Jelas dalam pertemuan Paulus dengan Tuhan Yesus adalah kewujudan kuasa Tuhan. Dalam perjalanan pribadi Paulus dengan Tuhan, Paulus mengalami bagaimana kuasa Tuhan bekerja dalam dirinya. Sebenarnya, setiap kali seseorang membuat keputusan untuk percaya dan menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, bahwa itu adalah demonstrasi kuasa Tuhan yang berfungsi dalam kehidupan kita. Inilah sebabnya mengapa Paulus mengatakan dalam Efesus 3 ayat 7b bahwa Tuhan mempercayakan kepadanya pelayanan Injil kepada bangsa-bangsa lain dengan kuasa Tuhan. Ingat itu saudara, karena kasih karunia Tuhan, karena kuasa Tuhan, kita dapat dimampukan melakukan misi. Ketiga, amanat si pelaku misi. Misi Tuhan adalah inisiatif Tuhan untuk menarik orang kembali kepada Tuhan, padanya melalui Yesus Kristus. Paulus menegaskan bahwa tujuan Tuhan adalah untuk memberi kuasa dan bekerja dengan hamba-hamba dan umatnya. Kesan misi Tuhan melalui gereja Tuhan lebih daripada misi duniawi karena menembus ke alam surgawi. Ayat 10-11, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakan dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi Tuhan menugaskan umatnya gereja untuk memberitahu dengan berkongsi dan menjelaskan misteri kasih karunia Tuhan ini kepada semua orang. Tetapi pada masa ini, umat Tuhan belum bersedia untuk pergi misi. Ada di antaranya belum bersedia menderita sebagai misionari. Dan ada yang belum juga bersedia untuk meninggalkan zona selesa mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan bimbang. Tidak perlu kita pergi jauh untuk bermisi. Hanya disandarkan. Lihat di sekitar kita. Orang-orang yang tinggal di pesisiran pantai. Dari kita boleh lihat daripada Simsim hingga ke Batu 16 di sebelah kanan. Kemudian lepas itu dari Batu 16 ke Seguntur ke Taman Mawar, kemudian turun pergi Kampung Gas sampai ke Tanah Merah, sampai balik ke Kombolela. Kita lihat siapakah mereka yang menghuni kawasan di Senekan ini. Semua mereka adalah orang Filipina, dan juga orang-orang Indonesia. Kalau kita tidak berani atau kalau kita tidak sanggup atau kita tidak mampu keluar dari tempat kita ke negara lain untuk menjadi misionari, Tuhan hantar kepada kita mereka di tengah-tengah kita. Dan kita sekarang berada di tengah-tengah. Mereka berada di kiri kanan kita. Merekalah yang perlu tahu misteri rahmat Tuhan. Jadi inilah kemuliaan Tuhan. Sekarang bahwa misi Tuhan telah ditetapkan. Kerajaan Tuhan telah datang. Dan kehendak Tuhan dilaksanakan di bumi seperti di surga. Inilah yang harus diketahui oleh semua pengikut Yesus. Inilah sebabnya mengapa Tuhan memerintahkan kita untuk pergi. Bukan duduk, tunggu. Dia bilang pergi. Dan jadikanlah semua murid-murid bangsa-bangsa menjadi muridnya sebagai warga negara kerajaan Tuhan dan bukan anggota gereja.
Tuhan mencari warga kerajaannya dan bukan anggota gereja. Mari jemaat Tuhan, kita melakukannya. Kita yang tahu kita adalah pengikut-pengikut Yesus yang telah tahu tentang apa yang Tuhan mau laksanakan di bumi dan di surga. Ingatkah lagi pernyataan visi Good Shepherd, gereja kita, gembala yang baik, yaitu menjadi seperti Yesus untuk menggenapi amanat agung dengan mentaati perintah agung melalui kuasa Roh Kudus di dalam dan di luar sandakan. Menjadi seperti Yesus. Untuk apa? Untuk kita melaksanakan amanat agung, pergi dari zona selesa kita, di mana kita berada, kedudukan kita berada, kita pergi keluar. Untuk apa? Untuk menyampaikan misteri rahmat Tuhan kepada orang-orang yang memerlukan, yang perlu tahu tentang siapakah Yesus Kristus itu. Jadi kalau kita adalah orang yang mentaati perintah Tuhan, marilah kita lakukan. Saudara, Allah si pelaku misi meneruskan misinya melalui semua misionari yang telah dibaptiskan dan ditetapkan. Siapakah itu dibaptiskan dan ditetapkan? Anda dan saya. Kita semua sudah dibaptis dan ditetapkan, maka kita adalah misionari-misionari yang Tuhan mau pakai untuk meneruskan misinya di dalam dunia ini. Tuhan telah mengantar kita melalui perintah agungnya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan bersama kita sebagaimana Dia memberi kekuatan pada semua dengan rohnya, sehingga kita dapat melayani di kerajaan Tuhan di antara orang-orang di sekitar kita. Jadi saudara dikasih Tuhan, banyakkan orang Sabah suka cakap, pendatang tanpa izin. Coba kita pikir secara positif. Siapakah pendatang tanpa izin ini? Firman Tuhan, Paulus mengatakan kita bukan warga bumi ini, kita adalah warga surga. Kita juga pendatang tanpa izin di bumi ini. Jadi oleh karena kita menjadi warga surga dan kita bukan tinggal di bumi ini selama-lamanya, maka kita perlu memberitakan, kita perlu kongsikan misteri ini kepada orang-orang yang belum percaya supaya mereka menjadi warga kerajaan surga. Lihat positif, saudara dikasih Tuhan. Jangan lihat di sebaliknya. Kita berhabis kata, hantar mereka pulang, hantar mereka pulang. Tapi itu yang Tuhan antar sama kita. Untuk apa? Untuk kita kongsikan tentang Yesus. Dan kalau mereka pulang ke negara mereka, mereka akan menjadi misionari di tempat mereka. Lihat secara positif. Jadi, coba pikirkan. Jangan lagi kita mengklasifikasikan mereka sebagai pendatang tanpa izin. Karena ada maksud Tuhan untuk kita menjadi misionari di tempat kita sendiri untuk memberitakan Injil kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Amin.
Mari kita mengaku iman kita sebagai respon kepada firman Tuhan yang kita sudah dengar sebentar tadi bersama-sama. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya pada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan bukan dijadikan, sebab Dia satu dengan Bapa, maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus Dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, Dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, Dia bangkit pula menurut yang dibuatkan dalam Alkitab. Lalu Dia naik ke surga. Dia duduk sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya pada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak. Dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya pada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Shalom saudara-saudari dalam Kristus, selamat datang ke kebaktian dalam talian gereja Semaika. Dan pada hari ini kembali ke bilik di Rectory kerana peningkatan kes COVID-19 di Sabah dan juga keadaan di Sandakan. Gereja telah memutuskan untuk menghentikan menangguhkan ibadah fizikal di gereja selama 2 minggu sehingga diberitahu kelak bila kita boleh sekali lagi kembali ke gereja untuk ibadah kita, ya. Jadi kita akan meneruskan kebaktian dalam talian, dan untuk minggu depan kita akan adakan live streaming secara langsung di Dewan Elton, ya, pada pukul 11.15 pagi. Untuk minggu ini kita masih pakai pra-rekod lah. Maksudnya kita sudah rekod dahulu, tapi untuk minggu depan kita akan ada kebaktian perjamuan kudus dalam talian. Jadi sediakan roti dan juga air anggur untuk perjamuan kudus dalam talian minggu depan. Yang kedua adalah kelas penetapan dan juga persekutuan muda-mudi dan juga kanak-kanak yang sudah dirancang. Sepatutnya kita akan mula bulan ini, tetapi kerana keadaan di Sandakan kita akan tangguhkan, ya. Yang seterusnya adalah persekutuan doa dalam talian, ya, secara langsung. Ingat, bukan hari Rabu tapi setiap hari Khamis, ya, kita akan bersama-sama secara langsung berdoa bersama-sama di mana jua kita berada untuk negara kita Malaysia, untuk Sabah, untuk Sandakan dan juga untuk gereja kita. Yang terakhir sekali adalah persepuluhan dan juga persembahan. Marilah kita terus setia di dalam pemberian kita kepada Tuhan. Kita boleh beri melalui aplikasi Boost ataupun pembayaran dalam talian, ataupun kita boleh datang ke gereja, ya. Itu saja pengumuman kita untuk pagi ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masa doa syafaat. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan atas pilihan raya negeri yang berjalan dengan lancar dan damai pada Sabtu yang lalu. Kepada saudara, kami bersyukur kepada Tuhan khususnya untuk pilihan raya negeri yang berjalan dengan lancar dan damai pada Sabtu yang lalu. Kami bersyukur kerana Tuhan telah menyertai semasa pilihan raya negeri ini berlangsung.
Kita juga berdoa agar Tuhan terus membangkitkan pemimpin yang baru yang tidak bersikap tidak ambil peduli atau ketamakan, tetapi mempunyai rasa takut akan Tuhan dan cinta akan kebenaran. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk pemimpin-pemimpin yang baru, supaya mereka memiliki sikap yang tidak ambil peduli ataupun ketamakan, tapi mereka mempunyai rasa takut akan Tuhan dan cinta akan kebenaran. Kami berdoa supaya pemimpin-pemimpin yang baru ini, di mana mereka memiliki integriti yang tinggi di dalam mereka menjalankan tugas yang telah dipertanggungjawabkan kepada mereka. Kami juga mau berdoa agar Tuhan terus memberkati dan memberikan hikmat khususnya kepada ketua menteri yang baru dipilih bersama dengan menteri-menteri kabinet yang telah dilantik. Kami berdoa supaya kiranya Tuhan terus menyertai mereka dan memberikan mereka hikmat supaya mereka dapat menjalankan tugas mereka terhadap kesejahteraan rakyat, khususnya di Sabah. Kita juga berdoa khususnya untuk perlindungan Tuhan kepada orang awam dari penyebaran COVID-19. Bapa di surga, kami berdoa khususnya untuk perlindungan Tuhan kepada orang awam dari penyebaran COVID-19. Kami berdoa kiranya Tuhan terus melindungi setiap masyarakat khususnya di Sabah. Kami berdoa supaya khususnya mereka yang tinggal di kawasan zon merah, khususnya di pantai timur Sabah, kami berdoa agar Tuhan terus melindungi, dan kami menyerahkan khususnya untuk badan kesihatan supaya mereka terus berusaha untuk mengatasi dan juga memutuskan rantai jangkitan COVID-19 khususnya di Sabah. Kiranya Tuhan terus melindungi setiap rakyat di Sabah dan juga untuk badan kesihatan yang terus berusaha untuk memutuskan dan mengatasi rantai jangkit COVID-19 di Sabah. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur semuanya ini. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita dari dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman, dan berniat untuk melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama-sama kita mengakui dosa kita di hadapan Allah. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam fikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia menegurkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa seperti mana yang diajarkan oleh Juru Selamat kita Yesus Kristus. Doa Bapa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan,
kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Haleluya, mari kita mengangkat syukur kita kepada Tuhan. Kita katakan